Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Zahra dengan NPM 1184051 dari kelas D4TI 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas 6 dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis, yaitu materi datum. Adapun datum merupakan suatu kesepakatan proyeksi sebuah peta. Jadi, peta itu kan bulat. Jika dirubah menjadi ke dalam bentuk peta datar, jadi suatu bumi itu bulat. Jika dirubah menjadi bentuk peta datar, maka akan terjadi banyak problematika dalam pemetaan. Apalagi ini bola itu luasnya berbeda dengan suatu persegi. Jadi kalau persegi itu kan seperti ya datar gitu bentuknya, sedangkan kalau bulat seperti bola. Maka kita itu bola dipindahkan atau dipaksakan menjadi bentuk dua dimensi datar atau kotak, itu akan banyak masalah atau problem. Jadi kita harus mencari kesepakatan yang ada, bagaimana ini bentuknya jika bola menjadi suatu kotak, seperti itu kira-kira. Jadi datum itu nanti akan ada dua kesepakatan. Yang pertama itu NAD 83 atau disebut juga North America Datum 1983 dan WGS 84 atau World Geodetic System 1984. NAD 83 sendiri merupakan datum yang dimiliki oleh negara Amerika bagian utara. Mereka itu memetakan daerah mereka itu menggunakan standar khusus, standar yang mereka miliki pada tahun 1983, dan ini juga dimulainya datum dari Amerika sendiri, dia yang pertama kali. Jadi ini hanya bisa digunakan untuk negara mereka dan tidak negara lain. Kalau negara lain itu menggunakan yang namanya WGS 84 atau World Geodetic System 84. Ini itu acuan satu dunia global. Misalnya negara Amerika selain yang bagian utara ini, misalnya Korea, Jepang, Indonesia, mereka menggunakan atau mengacunya pada WGS 84 ini. Dan ini juga biasanya dipakai oleh peta-peta dunia, aplikasi peta dunia seperti Google Maps dan yang lainnya. Dan kita juga kemarin-kemarin itu belajar menggunakan atau mengacu pada WGS 84 ini. Misalnya kita belajar tentang kemarin itu yang diagram Cartesius, koordinat-koordinatnya, lalu titik meridian, garis meridian dunia itu di mana, misalnya kan Greenwich. Nah, itu kita mengacunya pada WGS 84. Tetapi ada juga lokal datum. Jadi lokal datum tuh semacam NAD 83. Misalnya Indonesia hanya untuk Indonesia saja gitu. Jadi datum itu tidak hanya dua, sebenarnya ada banyak jenis-jenis datum. Jadi bisa dicari saja sendiri. Cuma untuk yang biasanya diketahui itu ada NAD 83 dan WGS 84, seperti itu. Kemudian kalau misalnya peta datar dijadikan acuan pelayaran itu akan sangat berbahaya sebenarnya, karena kan terjadi distorsi ya akibat dari proyeksi itu, dari proyeksi bulat menjadi datar itu akan ada namanya distorsi. Jadi kalau misalnya menggunakan peta datar tidak sesuai gitu jaraknya, jarak tempuh atau jalurnya itu. Makanya kenapa misalnya penerbangan seperti di peta itu belok, padahal sebenarnya bukan belok, itu jalurnya itu sebenarnya lurus kalau misalnya di aslinya. Cuma kalau di peta datar karena terjadi distorsi makanya belok. Dan kenapa seperti misalnya Amerika itu kalau penerbangan ke Jepang dulu, nggak langsung misalnya kan. Karena sebenarnya kalau bukan di peta datar, ke Jepang itu dulu lebih dekat dan lurus sebenarnya, bukan belok. Jadi begitu. Karena adanya distorsi, makanya untuk peta penerbangan dan pelayaran itu ada khusus, beda lagi, tidak mengacu pada peta datar yang ada. Seperti itu. Kemudian sekarang kita akan mempraktekkan proyeksi ya. Bukan proyeksi tapi lebih maksudnya tuh karena kan peta datar proyeksi, maka akan
ukuran negara-negara tuh di peta tuh seperti sama, atau mungkin ada yang sebenarnya negaranya lebih kecil tapi jadi lebih besar di peta akibat adanya proyeksi tersebut. Nah, bagaimana kalau misalnya kita mengeceknya di thetruesize.com. Jadi nanti misalnya kan Greenwich itu di peta kayak lebih besar daripada Afrika. Nah, sebenarnya itu kalau misalnya ditarik ke negara Afrika atau negara bagian lain lah, Greenwich itu bahkan hampir setengahnya saja kalau misalnya ditarik terus size-nya itu. Jadi kalau misalnya di peta itu seperti nampak lebih besar, tapi kalau misalnya ditarik di aplikasi di website The True Size itu, misalnya kita tarik ke negara Afrika, bahkan akan nampak lebih kecil sebenarnya seperti itu. Mari kita langsung saja. Untuk websitenya sendiri saya kira sedang down. Jadi kalau misalnya untuk prakteknya Anda mau mencoba-coba, bisa kunjungi situs thetruesize.com. Seperti itu kira-kira. Nanti dipraktekkan bisa langsung diambil misalnya dari sini ke sini gitu. Jadi membandingkan ukuran negara satu dengan yang lainnya. Yang pastinya tuh seperti apa gitu kan. Kalau di peta tampaknya misalnya sama besar, atau misalnya lebih kecil atau lebih besar. Dan kalau misalnya yang aslinya tuh seperti apa besarnya, besaran siapa, seperti itu kira-kira. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.